Halo Sobat Milo, welcome to Ryan Lilo Podcast bersama aku Fauzia dan Saya Roza. hari ini kita akan ngobrol santai bareng manajer penjualan Ryan Lilo dari Pekalongan yaitu Pak Burhan. Selamat sore Mbak Zia. Sore ini saya datang di base camp Ryan Lilo di Solo, Gudang. Alhamdulillah tadi sampai sini jam berapa ya? Kira-kira kurang lebih jam 12. Ada misi tertentu sih ke sini. Ya main saja, main. Disuruh sama owner kita, Ko Hendri buat ada misi ke ada misi kerja lah keluar Jawa. Gimana Mbak? Ada yang perlu kita ceritakan untuk hal-hal kaitannya sebelum saya di Ryan Lilo atau gimana? Monggo Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak Burhan? Baik, alhamdulillah baik, sangat sehat, sangat baik dan rekening juga sangat sehat. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali. Buat Sobat Milo yang nggak tahu Pak Burhan ini adalah manajer penjualan Ryan Lilo dari Pekalongan. Jadi pusatnya di Pekalongan, teman-teman. Nah, Pak Burhan, saya pengen tahu nih awal pertemuan dengan Ko Hendri tuh gimana ya? Awal pertemuan ceritanya agak panjang sih, kurang lebih 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan November lah. Saya kesini, kalau onnya sama Ryan Lilo, saya kerja sama Ryan Lilo bersama Ko Hendri itu sekitar awal November. Tapi sebelum itu saya kesini main dan artinya diberi peluang kepada beliau Ko Hendri untuk masarin rayon motif. Sebenarnya aku kalau saya sendiri nggak begitu tahu kalau soal rayon motif dan sebagainya. Cuman aku memang dipaksa penuh oleh Ko Hendri untuk ya terus belajar lah masarin rayon motif ini. Dan alhamdulillah ini Ryan Lilo udah hampir 1 tahun ya. Betul. Berarti mungkin Juli ya ulang tahun ya. Iya. Ryan Lilo Juli ulang tahun ya. Juli ulang tahun dan alhamdulillah sampai hari ini kita terus berkembang. Kita Ryan Lilo semua tim dan semua kawan-kawan semua yang di Solo dan dimanapun berada, seluruh customer Ryan Lilo juga alhamdulillah semua bisa menikmati produk dari kita semua, dari produk Ko Hendri sendiri yang brandnya yang bernama Ryan Lilo. Begitu kira-kira Mbak. Pertemuan yang sangat seru sekali ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Pak Burhan, kenapa memilih Ryan Lilo ini sebagai bisnis gitu? Dan punya harapan apa sih sama bisnis Lilo ini? Iya, siap. Kalau awalnya memang aku sebenarnya tidak begitu minat karena saya sendiri tidak mendalami produk yang namanya motif. Tapi ketika Ko Hendri maksa untuk saya market di Pekalongan, itu ya saya belajar dan ternyata hasilnya ya luar biasa sih Mbak. Hasilnya luar biasa dan di sini memang tidak sekedar hasil buat saya sendiri, tapi ketika ada teman saya atau mungkin reseller yang bantu masarin Lilo juga, itu bisa dapat income juga dari sini. Jadi kita Ryan Lilo konsepnya berbagi artinya biar sama-sama bermanfaat dan sejahtera semua lah, semua customer dan semua reseller dan semua pelanggan Ryan Lilo di Indonesia pokoknya. Itu dan harapan saya ke depannya Lilo tetap konsisten untuk produk terbaiknya dan tetap bisa berkembang dan terus memberi manfaat kepada seluruh customer Ryan Lilo di Indonesia. Gitu sih Mbak harapan besarnya seperti itu. Keren sekali sih dari Pak Burhan sendiri. Iya. Tapi ini juga ingin saya ulik juga. Betul. Selama keberjalanan Pak Burhan ini menjalani Ryan Lilo,
ada sih apakah ada tantangan-tantangan gitu? Apakah ketika ada penjualan, ketika kemana atau bagaimana? Mungkin ada tantangan-tantangan. Iya, kalau pertama kali aku masar di Pekalongan itu memang tantangannya sangat besar karena udah banyak yang masuk brand-brand besar kan di Pekalongan khususnya. Saya sendiri kan berawal dari market di Pekalongan sih Mas. Terus saya sedikit demi sedikit belajar dan dari teman ke teman lah, ada teman ngabari, terus itu ada yang main rayon motif di situ di daerah sini, terus saya sambangi paling itu. Terus kita pendekatan, kita kalau memang ada waktu kita ajak ngopi bareng dan sebagainya, dan itulah kita masuk. Dari situlah kita masuk. Kalau masalah kualitas dan produk mungkin ya belum seberapa sama yang lainnya. Kalau rayon lain ya memang umur masih muda sih Mas. Cuman kita tetap berusaha yang terbaik buat semua customer rayon lain di Pekalongan dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Tapi memang dari Pekalongan sendiri tuh banyak industri pakaian terus apa tekstil Banyak mungkin sekali, ya? banyak. Berarti kalau Pekalongan itu kan memang rata-rata 80% itu industri sih Mas. Kalau nggak di kain rayon motif atau enggak di batiknya atau enggak di kalau fashionnya kan di celana juga ada, banyak sekali lah, baju juga banyak. Nah memang potensi besar kalau di Pekalongan, khususnya potensi besar kalau masalah masarin rayon motif ini potensi besar. Nah berarti karena ada potensi yang besar tadi, terus tantangannya bisa dihadapin. Saya juga ingin tanya seberapa menjanjikannya bisnis rayon Lailo ini untuk Pak Burhan kayak seperti itu. Gini, kalau semua bisnis itu menjanjikan ketika kita feedback kita, artinya income kita itu memang benar-benar bisa memenuhi semua hasil kan tidak mesti harus memenuhi pikiran kita kan Mas. Yang jelas gini, kalau masalah batasnya kita dapat itu kan menurut kita kerja keras kita sendiri Mas. Misal ada customer yang customer kita udah banyak juga sih. Coba tanyakan ulang Mas, coba tanyakan ulang yang tadi. Oh ya, seberapa menjanjikan gitu bisnis rayon Lailo ini buat Pak Burhan gitu? Bisnis Lailo menjanjikan itu sangat menjanjikan. Bagi saya sendiri pribadi sangat menjanjikan. Karena apa? Karena di sini rayon Lailo kita tidak berdiri sendiri sih Mas. Kita tidak berdiri sendiri dan kita bisa saling berbagi, artinya income itu kita bisa sebar kemana saja. Artinya kalau ada reseller, kalau ada apa, kita bersatu loh. Artinya kita bareng-bareng, artinya bisa mendapatkan income bareng-bareng. Itu sih Mas. Iya. Karena bisa bareng-bareng juga sama ya teman-teman yang sama lain. Teman-teman ya, artinya bisa saling bermanfaat lah Mas. Itu. Kalau menjanjikannya semua bisnis itu menjanjikan ketika dapat income, dapat hasil, itu menjanjikan. Dan rayon Lailo bagi saya itu sudah sangat menjanjikan sekali. Iya. Karena income sudah luar biasa sih Mas. Iya, apalagi dibantu ada reseller-reseller dan betul, lain-lain. Dibantu sama reseller, dibantu sama teman-teman yang mungkin kalau aku sendiri kan tidak terpatok satu teman atau dua teman Mas. Artinya gini, kalau di Pekalongan kan banyak. Ketika ini produksi jin, ketika temanku ini produksi jin atau celana pakaian jin atau baju jin, itu ketika dia ada teman yang produksi rayon motif, itu dia tak suruh bantuin. Jadi reseller juga tanpa dia kerja. Tapi dapat income dari sini. Oh, oke, baik. Iya, gitu Mas. Berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Berarti sudah punya customer ya kayak gitu? Sudah Banyak ya berarti ya Pak ya? Ya kurang lebih berapa yo? Sedikit lah Mas, baru berapa lah? Baru 30 sampai 50 customer lah di Pekalongan. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, ini juga sangat menarik juga untuk menarik customer untuk bisa Pak Burhan untuk menarik customer agar mau untuk beli di Pak Burhan itu seperti apa sih seperti itu? Pendekatan kita saya pribadi itu lebih kepada family sih Mas. Artinya family work. Kita deket ketika kita bisa ngobrol bareng, nggak muluk kita ketemu ngobrol kerjaan, nggak muluk kita ketemu ngobrol masalah rayon Lailo dan sebagainya, nggak mesti itu juga. Artinya kita ketemu ketika
customer kita udah order dan sebagainya, dia tidak bosan gitu loh Mas. Iya. Kita alihkan pembicaraan yang lain, entah itu bercanda dan sebagainya, terus ajak ngopi, terus ajak makan gitu tok sih. Iya. Paling gitu pendekatannya. Makanya kan terus paling ya kita sambangi ke rumahnya. Nongkrong lah gitu ya, Pak. Nongkrong, bahasanya kita main di rumah gitu tok sih Mas. Oh gitu. Berarti sudah banyak langganan dan customer juga ya berarti dari Pak Budi Banyak lah, gitu. banyak. Di Pekalongan khususnya. Di Pekalongan ya Batang ada, Pemalang ada. Ya karena ini Pak Burhan dari sektor Pekalongan, jadi Pak Burhan banyak ngopi juga dari orang di orang Pekalongan seperti itu. Iya, betul Mas. Nah mungkin dari saya cukup nih dari Bapak Fauzi ya. Terima kasih Pak Burhan atas waktunya yang mau ngobrol santai bareng kita. Oke Sobat Milo, sampai di sini dulu obrolan santai kita bareng Pak Burhan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng bintang tamu lainnya di Rayon Lailo Podcast, karena Rayon Lailo kayaknya orang Indonesia.